Action, let's go. 저 건물을 찾으러. Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Ia merupakan salah seorang ulama terkenal yang berasal dari Sumatera Selatan. Ayahnya adalah seorang syahid dari Sanaa Yaman. Ia dikirim ayahnya ke Timur Tengah untuk belajar. Di antara ulama sezaman yang sempat bertemu dengan beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Bugis Al-Batawi, dan Daud Al-Tatani. Semasa hidup, Syekh Abdul Somad tidak hanya aktif dalam berdakwah ke berbagai daerah Timur Tengah, tetapi juga menjadi seorang penulis yang produktif. Kitabnya sampai sekarang masih dibaca dan dipelajari di Palembang, terutama Hidayatus Salikin dan Sairus Salikin. Syekh Abdul Somad mendapatkan pendidikan dasarnya dari ayahnya sendiri yang bernama Syekh Abdul Jalil di Kedah. Kemudian Syekh Abdul Jalil mengantar semua anak-anaknya ke pondok di negeri Petani. Zaman itu di Petanilah tempat menempa ilmu-ilmu keislaman, sistem pondok yang lebih mendalam lagi. Mungkin Abdul Somad dan saudara-saudaranya Wan Abdullah dan Wan Abdul Qadir telah memasuki pondok-pondok terkenal. Antaranya ialah Pondok Bendang Gucil di Kresik, atau Pondok Kuala Bekah, atau Pondok Samalah. Semua terletak di Patani. Sistem pengajian pondok di Petani pada zaman itu sangat terikat dengan hafalan matan ilmu-ilmu Arabiah yang terkenal dengan ilmu alat 12. Dalam bidang syariat Islam dimulai dengan matan-matan fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Di bidang tauhid dimulai menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin bersumber dari Imam Syekh Abul Hasan di Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Dia mempelajari ilmu sufi dari Syekh Muhammad bin Saman. Maka dalam sejarah telah tercatat bahwa dia adalah ulama yang memiliki kepakaran dan keistimewaan dalam cabang ilmu tersebut. Setelah banyak menghafal matan, lalu dilanjutkan dengan penerapan pengertian yang lebih mendalam lagi. Saat masih di Patani, Syekh Abdul Somad telah dipandang alim karena dia adalah kepala telaah atau tutor menurut istilah pengajian pondok. Namun ayahnya berusaha mengantar anaknya melanjutkan belajarnya ke Mekah. Pada zaman itu, walau bagaimana banyak ilmu pengetahuan seseorang belum dipandang memadai jika tak sempat mengambil barokah di Mekah dan Madinah. Kepada para ulama yang dipandang wali Allah di tempat lahirnya agama Islam itu. Orang tua Al-Palembani mengantar anaknya ke Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Dia dikatakan menganjak dewasa ketika berhijrah ke tanah Arab. Di negeri barunya ini, dia terlibat dengan masyarakat Jawa dan jadi teman seperguruan. Menuntut ilmu dengan ulama Nusantara lainnya seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdul Wahab Bugis, Abdurrahman Al-Batawi, dan Daud
Al-Fatani. Walau dia di negeri lain, Syekh Al-Falembani tetap memberikan perhatiannya pada negeri leluhurnya dalam perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara. Perpindahan ke tanah Arab itu, Syekh Al-Falembani mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektual dan spiritual. Perkembangan dari perubahan ini tidak lepas dari proses pencerahan yang diberikan para gurunya, beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa dalam proses tersebut. Antara lain Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Abdul Al-Mu'im Al-Damanhuri. Selain itu, tercatat juga dalam sejarah Al-Falembani berguru kepada ulama besar, antaranya Ibrahim Al-Rais, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan At-Tawwah Al-Masri. Tidak sia-sia perjuangannya menuntut ilmu di Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya, mengangkat dirinya menjadi salah seorang ulama Nusantara yang disegani, dihormati di kalangan ulama Arab juga Nusantara. Mengkritik tarekat yang berlebihan. Meskipun mendalami tasawuf, tidak berarti Syekh Al-Falembani tidak kritis. Ia kerap mengkritik kalangan yang mempraktikkan tarekat secara berlebihan, serta mengingatkan bahaya kesesatan yang diakibatkan oleh aliran tarekat tersebut, khususnya tarekat Wujudiyah Mulhid yang terbukti membawa banyak kesesatan di Aceh. Untuk mencegahnya, Syekh Al-Falembani menulis intisari 2 kitab karangan ulama dan ahli falsafah agung abad pertengahan, Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Luhab Ilya Ulumuddin dan Hidayah Al-Hidayah. Karya ini dinilai secara moderat dan membantu bimbingan mereka yang mempraktikkan aliran sufi. Berkaitan dengan ajaran tasawuf, Syekh Al-Falembani mengambil jalan tengah antara doktrin tasawuf Imam Al-Ghazali dan ajaran Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Di Indonesia, pengaruh Al-Falembani dianggap cukup besar karena berkaitan dengan ajaran tasawuf. Banyak meriwayatkan cerita yang menarik ketika Syekh Abdul Somad berada di Palembang. Karena rasa bencinya kepada Belanda, ditambah lagi peristiwa di atas kapal, ia bertambah kecewa karena pihak Belanda yang kafir memegang pemerintahan di lingkungan Islam dan tiada kuasa sedikit pun bagi Sultan. Karena tidak betah di Palembang, ia mengambil keputusan tanpa musyawarah dengan siapapun, semata-mata memohon petunjuk Allah dengan melakukan sholat istiqoroh. Keputusannya, ia meninggalkan Palembang dan kembali ke Mekah. Lantaran anti Belanda, ia tidak mau menaiki kapal Belanda sehingga terpaksa menebang kayu hutan untuk membuat perahu bersama orang-orang yang patuh sebagai muridnya. Ini membuktikan Syekh Al-Falembani telah menunjukkan keteguhan pegangan bahwa tawakal adalah catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan. Penulis produktif dan karya-karyanya, karya Syekh Abdul Somad Al-Fatani tidak sebanyak karya sahabatnya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ini karena Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani memperoleh ilmu pengetahuan dalam usia muda dan umurnya juga panjang. Sedangkan Syekh Abdul Somad Al-Falembani maupun Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari umumnya jauh lebih tua daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, bahkan boleh dijadikan ayahnya. Bagaimanapun, Syekh Abdul Somad Al-Falembani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk dalam klasifikasi pengarang yang produktif. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal dengan fikihnya yang berjudul Sabilul Muhtadin. Syekh Abdul Somad Al-Falembani adalah yang paling menonjol di bidang tasawuf, juga 2 buah karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang, Hidayatus Sholikin dan Syarus Sholikin. Beranjak remaja, Abdul Somad Al-Falembani memutuskan untuk pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Tujuannya bukan hanya haji, tetapi juga meneruskan perjalanan intelektual. Di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, dirinya berguru pada seorang ulama Mesir, Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri. Di Mekah, kaum terpelajar yang berasal dari Nusantara disebut sebagai komunitas Jawi. Pada akhirnya, reputasi Abdul Somad Al-Falembani kian berkibar. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang pelajar Jawi yang brilian.
Perkenalkan, saya Fahri Apriansa. Saya akan membacakan karya yang dibuat oleh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang pertama ada Zahratul Murid fi Bayani Kalimat Tauhid. Yang kedua ada Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah. Yang ketiga ada Hidayatus Salikin fi Suluki Maslaki Mutakin. Terus ada selanjutnya ada Syarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Selanjutnya ada Al-Urwatul Wusqa Wasilsilatul Waliyil Atqa. Selanjutnya ada Rotib Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Selanjutnya ada Ar-Rasilatu fi Kafiyatir Rotib Lailatul Jum'ah. Selanjutnya ada Mulhikun fi Bayani Fawadin Nafi'ah fi Jahidai Sabillah. Terus ada Zatul Mutakin fi Tauhidi Rabbil Alamin. Ada ilmu tasawuf, ada Muqisitul Batul Mafdul Minar Rahmatil, ada kitab Miraj, ada Anisul Mutakin, dan ada puisi kemenangan Kedah.